Kabar diadakannya rallycross level dunia sebenarnya tidak mengagetkan TDC, mengingat ketua IMI terbaru, Moreno Suprapto, sudah memberi teasernya sejak 2-3 bulan lalu. Meski TDC bingung karena World Rallycross tahun ini diturunin kelasnya jadi kejuaraan regional Eropa. Yang mengagetkan karena event yang akan digelar adalah jenis World Cup, event one-off. Contoh yang paling gampang adalah World Cup balapan GT3 di sirkuit Macau Gia. Tidak ada poin championship, langsung gaspol dari start ke finish buat menyabet title. Dan ternyata nggak sedikit yang belum paham bedanya rallycross dengan rally biasa, serta formatnya setiap sesi balap. Di video kali ini, TDC akan menjabarkan secara dumb down tentang rallycross. Bukan yang detail banget, quick video aja, cuma buat reference. Rallycross sendiri bukan event yang baru hadir 10-12 tahun lalu. Rallycross pertama kali diadakan di tahun 1967 di sirkuit Leiden Hill, Inggris. Tapi sekian lama sejak 1967, Rallycross itu lebih ke arah balapan regional dan balapan hobi. Dengan championship regional contohnya ada di Prancis, Inggris, Norwegia, dan benua Eropa. Namun sejak 2014, seri kejuaraan dunia rallycross diperkenalkan oleh FIA dengan format balap yang sudah ditentukan. Berbeda dengan rally-nya WRC, rallycross tidak balapan sampai 350 km panjangnya dan tidak balapan dengan sistem stage di belantara hutan Finlandia seperti WRC. Rallycross biasanya diadakan di sirkuit permanen khusus rallycross seperti Hell di Norwegia, Holjes di Swedia, Metet di Belgia, Estering di Jerman, Lusada dan Montalegre di Portugal, serta Loheak di Prancis. Ada juga di sirkuit semi permanen yang memakai sebagian dari sirkuit balap seperti di Barcelona, Yas Marina, Hockenheimring di Jerman, Franciacorta di Italia, dan Leiden Hill di Inggris. Berbeda dengan balapan sirkuit aspal yang seperti biasanya, rallycross balapan di sirkuit dengan kombinasi aspal dan tanah atau gravel. Biasanya 60% aspal dan 40% gravel. Panjang sirkuit yang dipakai juga pendek, berkisar dari 800 meter hingga 1,5 km. Dengan di tiap race, para driver wajib mengambil satu jalur berbeda, sedikit lebih panjang, yang dinamakan Joker Lap. Rata-rata waktu per lap di rallycross berkisar dari 58 detik hingga 1 menit 02 detik. Mobil yang digunakan untuk kelas teratas rallycross dikenal sebagai supercar atau RX-1. Hatchback all-wheel drive dengan mesin 2 liter, tenaga mencapai 600 horsepower, memakai gearbox 6 speed, meskipun GCK pernah bikin Megane RX pakai gearbox 5 speed, serta akselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam 1,9 detik. Insane. Yang kelas RX-1i nggak akan gue bahas karena males. Di bawah RX-1 ada kelas RX-3, hatchback 1600cc front wheel drive bertenaga 250 horsepower. Di bawahnya lagi ada kelas baru, yakni RX-4. Nggak muluk-muluk, RX-4 menggunakan mobil kelas Rally 4 dengan modifikasi ringan, yaitu melepas bangku co-driver dengan segala macam peralatan co-driver. Dalam setiap race weekend yang terdiri dari 2 hari, ada 3 sesi balapan, yakni qualifying, semi-final, dan final. Jujur agak ruwet emang, makanya gue bikinin ini presentasinya. Qualifying terdiri dari 4 balapan, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4.
dilakukan sebanyak 4 putaran atau 4 lap. Qualifying 1, grid dipilih secara acak. Qualifying 2, grid sesuai urutan tercepat Q1. Qualifying 3, grid sesuai urutan tercepat Q2. Qualifying 4, grid sesuai urutan tercepat Q3. Meskipun balapannya sebelah-sebelahan, yang tercepat ditentukan dari waktunya. Qualifying point dipakai untuk menentukan driver yang tembus ke semifinal. Anggap aja ini poin-poin gede ini semua poin imajiner, tidak mempengaruhi poin championship. Posisi 1 mendapat poin 50, posisi 2 mendapat poin 45, dan seterusnya ada di list. 12 driver dengan poin tertinggi tembus ke semifinal. Setelah 12 driver tembus semifinal, baru deh poin ini ngaruh ke championship. Semifinal, 12 driver dibagi menjadi 2 bracket, masing-masing 6 driver. Balapan selama 6 lap. 3 driver teratas setelah semifinal tembus ke final. Poin ini ngaruh ke championship. Final terdiri dari 6 lap juga. 6 driver tercepat dari 2 bracket semi 1 dan semi 2 bertarung. Winner takes all. Yang unik dari rallycross adalah, again, nggak kayak balapan sebelah yang kesenggol dikit aja udah lapor-lapor steward. Di rallycross, kecup-kecup, dorong-dorong, pepet-pepet dikit masih diperbolehkan. Ya, asal jangan kebangetan banget sengaja nabrakin mobil orang. Contoh kecup-kecup misal kayak Timmy Hansen di Holiest 2015, atau seperti di Q3 Race 3 Benelux 2019, atau seperti chaos di lap pertama final Metet 2018. Karena balapannya yang singkat, basically dari sprint ke sprint lagi, jadi setiap sesi balap itu penuh action, penuh adrenalin. Bener-bener balapan yang cocok buat generasi dengan attention span yang rendah. Real One inget zaman-zaman ekstrem nyetir kayak nggak inget nyawa, atau zaman Hansen Durjana. Sekarang masih si Hansen Durjana. Gimana menurut kalian? Gak sabar nungguin Euro RX tahun ini? Atau langsung ke World Cup-nya aja? Ketik komen kalian di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka video-video kayak gini, jangan lupa untuk klik, subrek, dan komen Timmy Hansen Durjana. Goodbye.